الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, beberapa saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 22 Syawal. Kurang satu minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyama." Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan dan berkah. Maka diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin jamaah rahimahullah. Karena bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba, bulan yang penuh dengan keagungan sebentar lagi akan datang. Ada beberapa persiapan, langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan dari segi mental. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, mari kita sambut dengan perasaan yang senang, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya, 6 bulan menjelang datang bulan suci Ramadan, mereka sudah berdoa dan menunggu kedatangan Ramadan ini. Dan pada puncaknya ketika bulan Rajab, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab
yang pernah mimpi, mimpinya itu aneh. Apa mimpinya? Mimpinya ada dua orang kawannya. Pertama, ya ibadah biasa. Yang kedua, ibadahnya biasa-biasa saja. Yang anehnya, ternyata dalam mimpinya tersebut orang yang ibadah biasa-biasa itu ternyata dulu masuk surga daripada orang yang berbiasa ibadahnya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ada mimpinya. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Tuhan, kenapa orang yang biasa-biasa ibadah itu juga masuk surga? Kenapa? Kata Rasulullah, karena orang yang biasa-biasa ibadah itu dia diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, ketika ia berjumpa dengan bulan Ramadan, ia menggunakan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia jadikan bulan Ramadan itu sebagai sahur ibadah, bulannya ibadah. Karena luar biasanya ibadahnya kepada Allah. Itulah yang menyebabkan dia juga masuk surga kata Rasulullah. Oleh karena itu kaum muslimin bahagia, kesempatan bulan Ramadan ini adalah peluang bagi kita untuk berburu, melakukan amal kebajikan. Man taqarraba binafilah, siapa yang melaksanakan amalan sunat pada bulan Ramadan, faka'annama taqarraba bi fadilatin fi ghairi, maka sama nilainya dengan amalan wajib di bulan Ramadan. Dibayar sunat saja kita lakukan bersama nilainya dengan wajib di bulan Ramadan. Apa lagi wajib? Karena itu inilah peluang kita sangat gembira yang datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian juga persiapan dari segi ilmu. Nah, mari kita ulang-ulang kembali, kita baca-baca kembali berkaitan dengan puasa dan ibadah pada bulan Ramadan. Mulai dari rukun puasa yang membatalkan puasa, makruh yang merusak ibadah puasa, dan lain sebagainya. Ini penting. Kenapa? Karena ibadah yang kami terima oleh Allah itu ibadah yang didasari dengan ilmu. Sedangkan mau haji kita, mau melaksanakan umrah, ada manasiknya. Apa gunanya manasik? Itu membimbing kita supaya ketika kita haji dan umrah, ibadah yang kita lakukan itu betul-betul berkualitas. Mari kita baca. Jangan puasa, orang puasa kita langsung jawab, tapi tidak tahu apa yang berkaitan dengan umrah. Misalnya niat itu rukun. Man lam yubayyin siyama fala siyama. Siapa yang tidak berniat pada malam hari tidak sah puasa. Bagaimana niat? Apakah niat itu cukup satu kali satu tahun ketika malam Ramadan itu kita lapaskan? Apakah tiap malam? Nah, ini terjadi perbedaan. Tapi yang jelas kita wajib berniat hukumnya. Karena niat itu rukun dalam ibadah puasa. Bagaimana hukumnya ketika kita meletakkan ini angin di hidung kita, atau masker, atau bersiwak di siang hari bulan Ramadan? Perlu kita baca kembali supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan itu berkualitas. Karena ibadah yang berkualitas itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Kemudian ketiga, persiapan dari segi fisik. Yang datangnya bulan Ramadan, mari kita jaga kesehatan kita, fisik kita. Kenapa? Karena satu hari kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka nilai dan pahalanya tidak bisa digantikan pada bulan-bulan yang lain. Karena itu rugilah kita kalau kita tidak berpuasa dan beribadah pada bulan Ramadan itu. Kenapa ada juga di antara kita yang sakit ketika datangnya bulan Ramadan, ketika berpuasa pada bulan Ramadan? Mungkin salah satu kita tidak bisa menjaga fisik kita tidak berpuasa secara sunnah Rasulullah, sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Misalnya pertama kata Rasul,
Kita disunahkan untuk mentakhir kita waktu makan sahur. Apa itu mentakhir? Memperlambat, jangan terlalu cepat. Jangan seperti orang tua kita di kampung. Ya setelah mereka salat tarawih, harus baca Al-Quran jam 12 langsung makan sahur. Ini tidak dengan ilmu. Nabi itu mentakhirkan memperlambat. Nah, kenapa diperlambat kata Rasulullah? Ya, ada rahasia. Menurut ilmu medis kesehatan, daya tahan makan dalam tubuh kita itu 8 jam. 8 jam. Ya, kalau misalnya kita menahan jam 5, itu 8 jam berarti jam 1 itu daya tahan makan yang ada di tubuh kita. Maka lewat dari jam 1 sudah mulai melawan proses, sudah mulai letih. Sudah mulai. Ya. Kita dalam keadaan. Nah, makanya kalau kita cepat-cepat makan sahur, bayangkan kalau kita dari jam 12 menahan, berapa lamanya kita menahan? Nah, itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi mentakhirkan kira-kira 15 menit menjelang waktu sahur tapi lebih sama. Kaum muslimin jemaah rahimahullah. Kemudian berikutnya, ketika kita berbuka, jangan langsung es disentuh. Kalau es yang kita sentuh, nah itu 1 minggu, 2 minggu, kita sudah mulai sariawan, panas dalam, demam. Atau kalau banyak yang manis-manis yang kita makan, sudah demam. Kalau sudah demam, bagaimana? Tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi beribadah pada malam, akhirnya sakit tidak. Nah kalau sakit, kita tidak bisa lagi berpuasa dan beribadah. Dan nilai dan pahalanya tidak bisa tergantikan oleh Allah. Karena itu berpuasalah secara sehat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, yang terakhir, yang keempat, persiapan yang kita lakukan sehubungan dengan datang dari bulan Ramadan. Mari kita sucikan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang buruk. Misalnya pendendam, nggak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau masih ada juga dendam dalam hati kita, tidak mau memberi maaf orang lain, tidak mau bertemu sama dengan orang lain, akan ada artinya puasa dan ibadah yang kita lakukan selama bulan. Jadi ini yang maksudnya membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Mari kita buang segala macam penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit yang bersarang dalam diri kita. Itu yang maksudnya mensucikan hati kita. Karena yang datang itu bulan suci, maka mari kita sucikan hati kita. Mari kita bertobat kepada Allah dan sesama di antara kita. Mari saling bermaafkan. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, mudah-mudahan dengan 4 langkah ini, persiapan ini kita lakukan, maka kita insyaallah akan menuju puasa dan ibadah yang berkualitas. Karena itu marhaban ya Ramadan, selamat datang di Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan ibadah kita lakukan nanti pada bulan Ramadan betul-betul mendapatkan jalan yang mampu dari Allah. Dan mudah-mudahan semua puasa dan ibadah kita lakukan selama Ramadan betul-betul berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ila Allah la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa ja'alahu nuran min az-zulmi wa amalan min al-fitani wa shifaan lima fi-s-sudur wa hudan wa rahmatan lil-mu'minin wa rusulan lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله